Alhamdulillah, teman-teman semua, saya bersama dengan presidennya Persatuan Endokrinologi Indonesia. Jadi pusatnya para dokter pakar, para tenaga kesehatan yang membidangi tentang endokrin, yang salah satu di dalamnya itu adalah tentang diabetes. Ini Profesor Dr. Ketut Swastika, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik konsultan endokrin metabolik diabetes, yang di sela-sela kesibukannya di dalam acara PIT sekaligus adalah pertemuan endokrin di Joglo Semar, jadi di Solo pada saat ini kami itu saya meminta pendapat Prof. Prof, begini Prof, akhir-akhir ini kan kita ketahui bahwa penyakit diabetes itu makin meningkat. Bahkan sekarang ini berada atau didapatkan pada usia yang muda, lebih muda. Dan banyaknya informasi yang seliweran saat ini, Prof. Bagaimana menurut pendapat Prof dan apa saran Prof sebagai salah satu pakar yang sudah menguasai di bidang ini, baik di Indonesia maupun di tingkat dunia. Mohon perkenan pendapat Prof. Bagaimana Prof? Ya baik, saya kira memang sekarang ini dunianya dunia media ya. Ya, Prof. Dunia media, dunia elektronik. Jadi sesungguhnya yang paling penting bagi kita semua adalah kita menjadi orang pintar untuk mencari sumber informasi yang tepat. Nah, ini memang tidak gampang karena masyarakat kita mempunyai kemampuan pengetahuan tentang media yang kadang-kadang masih boleh dikatakan tanda petik lah belum terlalu paham, anggap begitu, sehingga sering sekali mendapatkan informasi yang salah dari orang yang salah. Tidak hanya kesehatan aja, tetapi juga banyak informasi hal-hal yang lain seperti politik, kan ingat ya, politik banyak sekali, sosial media banyak sekali, termasuk juga bidang kita tentang informasi yang salah yang sering kita sebut hoax itu ya, hoax. Jadi lagi sekali kita hati-hati, sebagai saya mengimbau kepada semua masyarakat, kita harus hati-hati untuk mendapatkan informasi. Jadi pilah-pilah, harus pintar-pintar. Kalau informasi itu tidak jelas kebenarannya, maka jangan dulu dipercaya. Nah, sekarang jalan keluarnya seperti apa? Sesungguhnya yang kita harapkan baik dari pemerintah, jadi Kemenkes seharusnya yang bertanggung jawab tentang kesehatan utama, walaupun sebenarnya kementerian yang lain juga harus tanggung jawab ya. Jadi ini serta, merupakan kerja bareng, kerja semua bareng, ya. Tapi Kemenkes, nah di sini harus ada pusat informasi tentang berbagai kesehatan, terutama need masyarakat tentang penyakit-penyakit yang banyak ada di masyarakat, termasuk diantaranya diabetes. Jadi harus ada informasi tentang diabetes yang bagus. Jadi aksesnya harus ke sana. Yang kedua adalah kita sebagai NGO, jadi sebagai organisasi profesi atau perhimpunan juga, kita juga sudah punya web. Kalau ada informasi mungkin kita lebih baik mencari di sana. Kita juga sudah menyiapkan buku-buku panduan yang saya kira juga bisa dibaca oleh tidak hanya dokter tetapi bahkan orang awam pun masih bisa membaca. Nah, tentu saya senang sekali hari ini seorang ahli endokrin juga mempunyai mempunyai saluran media yang bisa memberikan informasi yang tepat bagi masyarakat kita. Nah, ini salah satu dari usaha kita, salah satu dari kontribusi kita pelayan kesehatan untuk membina, untuk mengajarkan, untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Jadi, terima kasih Prof. Jadi teman-teman semua, bahwa kita ketahui bahwa dari penjelasan Prof tadi, pinter-pinter kita memilih untuk sumber informasi. Jangan sampai sumber informasi tersebut justru menyesatkan. Bagaimana sumber informasi yang baik? Itu adalah dengan melihat sumber kebenarannya berasal dari
perhimpunan atau organisasi-organisasi yang telah established dan jelas isi di dalamnya adalah pakar di bidang tersebut. Misalnya dari Perkeni sendiri, dari Persadia, dari Persatuan Edukator Diabetes Indonesia atau PEDI, serta dari Diabetes Inisiatif Indonesia. Saya kira demikian. Terima kasih sekali Prof. Ya, mohon perkenan karena ini menjadi tugas kita bersama. Terima kasih Prof. Mudah-mudahan ya sukses ya. Terima kasih Prof. Oke, terima kasih Prof. Ya.